Harus betul-betul kita jaga 3D-nya itu. Darah, daya turun, dasar suara. Itu sangat-sangat penting. Kalau kita mau berternak secara jangka panjang. Kita harus pengamatan, penelitian, dan jangan takut mencoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tolan lagi ngapain nih? Lagi mandiin burung, Pak Bayu. Sehat, Pak Bayu. Alhamdulillah sehat. Wah, lanjut. Iya, Pak Bayu. Oh, ini lagi mandiin burung? Iya, Pak. Wah, boleh juga nih. Kita ngobrol-ngobrol sambil pengen tahu nih gimana cara mandiin burung. Boleh ya? Siapa? Oke. Caranya gimana, Pak Tolan? Biasanya kita mandikan itu supaya burung kita sehat, Oh, sehat, senang, oke. agar dia bisa girang untuk bernyanyi. Oh, gitu. Iya, Pak Bayu. Berapa hari atau berapa minggu sekali? Saya biasanya seminggu sekali, Pak Bayu. Minggu sekali ya? Iya, seminggu sekali saya mandikan, Iya. baru saya jemur. Itu dikasih apa tuh, Pak Tolan? Daun sirih ini, Pak Bayu. Daun sirih buat Iya, apa? daun sirih. Buat tujuannya buat apa itu? Untuk supaya kutu-kutu, kalau ada kutu dia bisa hilang, Oh, bisa menghilangkan kutu ya. Pak Bayu. Oke. Caranya pertama gimana, Pak Tolan? Mandiin burung. Caranya Habis ditangkap. ditangkap, Oke, terus kita bersihkan semuanya, kita pegang, kita mandikan kakinya, ya, sayapnya, oke. Sayapnya, oke. terus ininya Keteknya ya. keteknya, Oke, dibersihkan ya. terus ininya juga nih, pantatnya tuh? kita bersihkan nih. Oh, iya. Biar dia nyaman, Bayu, kanan kiri. Kanan kiri ya. Biar Terus imbang ya. iya, kuku-kukunya kita urut-urut nih. Oh, iya. Ya, biar dia nyaman gitu ya. Nyaman ya. Kotoran tadi yang Iya. bersih dari kotoran ya. Iya, ya begini Terus? aja, Pak Bayu. Apa namanya? Tujuannya untuk Supaya burung-burung kita sehat lah sehat gitu aja, Pak Bayu. ya. Iya. Ini burung apa, Pak Tolan? Ini burung 3F, Pak. Burung Kadang- lomba? Iya. Oh, iya. Iya. Terus habis dimandikan Dijemur, Pak. dijemur ya? Kita angin-anginkan saja. Oh, langsung dikerek atau? Enggak. Oh. Digantung aja. Digantung nanti, aja ya? Biar angin-angin, biar kering nanti, Pak Bayu. Oke, siap. Iya. Monggo, lanjut. Oke, Pak. Oke. Sip. Ayo, silakan duduk, Pak Bayu. Oke, monggo. Wah, terima kasih waktunya nih, Pak Tolan. Iya, Ini Pak. kedatangan saya yang kedua kali ya, Pak Tolan. Kedua ya? kali, Pak Bayu. Alhamdulillah. ya. Burung sehat ya, Pak Tolan semua. Alhamdulillah sehat semua, Pak Bayu. Adalah yang kadang-kadang ada gangguan itu biasa itu. Sakit atau gimana? Ya, kadang-kadang kita terlambat ngasih obat cacing gitu. Termasuk Perawatan lah kita kadang-kadang. ya. Oke. Iya. Ya, Pak Tolan, ngomong-ngomong nih, emang investasi berkutut menguntungkan, menjanjikan, Pak Tolan? Perkutut itu kalau menurut saya Ya. sangat-sangat bagus sekali, Pak Bayu. Misalnya ya, kita punya uang 5 juta, kita taruh di bank, Iya. Ditabung misalnya ya. kita tabung. Paling-paling 1 bulan paling 15.000 itu Bunganya ya. bunganya. Oke. Nah, kalau kita pengen ada sesuatu yang bisa kita merubah kita harus berusaha untuk belajar lah. Oke. Coba belikan dari 5 juta itu mungkin 5 pasang perkutut ya. Terus Diinvestasikan ke kita perkutut. investasikan ke perkutut. Oke. Kita Berarti sepasangnya taruh 1 juta. 1 juta, oke. Kemudian kita ternak mungkin 1 bulan bisa memiliki anak dari 5 Dari pasang 5 pasang mungkin 8 atau 6 ekor ya. 6 ekor ya, ambil yang paling kecil 6 ekor ya. 6 ekor. Oke.
Kalau satu ekor kita jual 250.000 misalnya. Udah 1,5 ya? Itu kan untuk mengembalikan investasi kita yang 5 juta itu bisa dengan cepat. Itu kita nilai dari burung-burung yang untuk biasa saja, Pak Bayu. Ya, oke. Tapi kalau suatu saat ketemu burung yang luar biasa, ya 5 juta sekali. Maksudnya burung kualitas lomba gitu. Sekali kita jual ya minimal separohnya udah balik modal dari nilai tadi, Pak Bayu. Iya. Dengan termasuk rezeki tadi ya kalau keluar burung kualitas ya. Apa keluar burung kualitas semuanya atau gimana? Enggak juga, Pak Bayu. Ya. Ternak perkutut itu kalau menurut saya nggak ada yang ahli ya. Oke. Tapi tinggal yang kita butuhkan adalah ketekunan, ketulusan, keikhlasan dalam merawat apa yang udah kita jalankan itu tadi. Harus benar-benar tekun, ekstra harus benar-benar teliti betul itu. Baru bisa kemungkinan ketemu burung-burung yang memang yang kita harapkan untuk bisa main ke lapangan, Pak Bayu. Emang susah nggak, Pak, merawat perkutut? Rawat perkutut itu sebetulnya nggak susah ya. Tinggal kita mesti teliti aja, Pak Bayu. Kadang berapa hari sekali dikasih makan ini? Kalau saya biasa saya cek ke kandang-kandang saya ini biasanya 2 hari sekali saya cek. Ya. Baik pakannya, minumnya, itu rutin, Pak Bayu. Nah, bicara masalah pakan, apa namanya, pengeluaran ya, termasuk kos kan, pengeluaran. Tadi pemasukan, taruhlah berapa tadi? 1,5 juta ya? 1,5 juta kurang lebihnya ya. Itu pemasukan. Iya. Sekarang pengeluarannya dalam per bulan untuk 5 kandang berapa kalau perkutut? Kalau untuk perkutut 5 kandang itu kurang lebih sekitar 250.000 ya. Untuk 5 kandang itu udah termasuk vitamin dan lain sebagainya. Karena perkutut itu kan per pasang biaya makannya kurang lebih sekitar 10.000, Pak Bayu. 10.000? Iya, per pasang? satu pasang. Nah, per hari atau per bulan? Per bulan, Pak Bayu. Kalau kita per bulan kita bagi 10.000 bagi 3 kan masih berapa perak itu? Iya. Sangat menghemat itu, Pak Bayu. Wah, mengirit sekali ya. 10.000 tadi per pasang, tadi butuh 5 pasang, berarti 50.000 dong? 50.000 per bulan untuk biaya pakannya? Iya. Oh, belum vitamin? Vitamin dan lain-lain. Itu kita sekitar 200-an ya? Betul, Pak Bayu. Oke. Kuenya dicoba, Pak Bayu? Oke. Nyantai-nyantai, adanya beginian aja nih. Terus kalau untuk ini, Pak Roland, pemasaran, gimana cara masarnya? Mungkin para kongmania pemula khususnya. Tadi invest oke. Iya. Produksi oke. Untuk pemasarannya gimana, Pak, dalam konsepnya? Pemasaran kalau untuk pemula sih gampang ya. Ya, apa? Untuk pemula paling-paling kita dari kawan ke kawan. MLM. Oke. Karena nanti kawan-kawan kita juga akan menginformasikan itu, Pak Bayu. Kemudian setelah produksi kita lebih banyak, kita pakai dunia yang sekarang pakai handphone gitu, kita jual-jual. Oh, iya. Jadi usahakan orang datang, dia harus bawa pulang burung, dan niatnya dia bisa terlaksana untuk beli gitu loh. Gitu. Tanpa itu nanti kita mutunya Pak Roland, tamu datang, pulang harus bawa oleh-oleh. Harus bawa oleh-oleh. Mantap. Jadi sesuai apa yang dia punya, sesuai dengan kemampuan, Pak Bayu. Karena burung perkutut itu punya nilai yang masing-masing berbeda. Setiap anggunan bunyinya itu berbeda-beda. Bunyinya anggunan itu sebetulnya perkutut menentukan harga itu sendiri, Pak Bayu. Iya. Kualitas harga ditentukan, harga jual ditentukan oleh kualitas burung. Kualitas burung. Oke. Iya. Terus kalau ini pemasaran lain misalnya? Pemasaran lain saya biasanya kan melalui apa? Melalui Facebook, melalui YouTube gitu, Pak. Biasanya kalau dulu yang Pak Bayu pernah syuting yang pertama ke sini, itu habis manfaatnya gimana buat Pak Roland? Habis syuting pertama kita dulu. Sangat bagus. Sangat bagus ya. Sangat bagus. Terima kasih. Terus pada saat Upi syuting di MLD Bird Farm, pada saat itu banyak orang telepon dan kebetulan banyak yang mencoba untuk mengambil di ternakan dari produk MLD ini.
Ya dengan harga persaudaraan lah Pak Bayu, nggak yang normal-normal saja gitu Pak Bayu. Jadi keberadaan UPI sangat membantu. Sangat membantu khususnya bagi para peternak-peternak pemula, bagi peternak-peternak yang memang burung-burungnya udah berkualitas, itu sangat-sangat membantu itu UPI. Karena dunia informasi itu sangat penting. Ya. Sangat dibutuhkan. Saat ini ya. Ya. Udah zamannya udah beda ya. Zamannya sudah beda Pak Bayu. Sekarang udah era digital. Era digital. Dengan media sosial serba digital, online, sangat membantu ya. Sangat membantu. Oke. Jadi tanpa itu kayaknya kita kurang Pak Bayu. Kurang ya. Kurang. Itu wajib khususnya buat para peternak-peternak, kita harus mencoba untuk memperkenalkan kita punya produk. Iya. Memperkenalkan kita punya kebudayaan seni suara perkutut ini. Karena itu sangat-sangat dibutuhkan buat orang-orang yang sudah terlalu capek bekerja, dia perlu untuk hiburan Pak Bayu. Refreshing. Refreshing ya, oke. Iya, jangan kita monoton setiap hari berangkat ke kantor, pulang ke kantor tanpa hiburan sama sekali. Jenuh kita hidupnya Pak Bayu. Iya. Kira-kira seperti itu Pak. Oke. Terus ini Pak Dolan. Iya Pak. Kenapa di perkutut kok apa ya? Kelihatannya itu adem, nyaman dan eksis solid lah di perkutut. Apa kira-kira pendapat Pak Dolan? Perkutut itu suatu kelangenan yang bisa menimbulkan bagi perawat dan pemiliknya itu menjadi jiwa-jiwa yang tenang salah satunya Pak. Oke, terus? Ya kan? Asal Asal apa tuh? kita bisa menahan diri, jangan ngikuti ambisi kita. Gitu. Harus belajar mengerem. Oke. Kita jangan terbawa euforia, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Kita nggak akan bisa ketemu nyaman Pak Bayu. Jadi nyaman itu kan ukurannya setiap orang berbeda. Ya, siap. Tapi dari situ loh kita harus belajar untuk mengukur diri kita sendiri. Kenyamanan kita hanya sebatas ini, ya syukurin aja di sini. Jangan kita terus melampaui, nanti kita jadi bingung sendiri. Dan kita tidak akan bisa fokus lagi dalam ternak kita itu tadi nantinya. Penghobinya dari mana aja tuh Pak Dolan? Perkutut. Apa orang Jawa aja atau gimana? Oh enggak. Perkutut itu hobinya dari semua golongan. Multi etnis. Multi etnis. Orang Cina ada. Oke. Orang Madura, orang Jawa. Dari segala macam profesionalisme, baik dari tukang beca, pemulung, semuanya itu. Medan juga ada. Sumatera, Kalimantan. Semua Pak, semua. Karena perkutut itu burung nasional Pak. Dan sifatnya perkutut itu bisa menghibur hati. Sungguh Pak Bayu. Ya. Itu sangat-sangat bisa kita nikmati lah dalam ada lombanya Pak? Kejenuhan. Perkutut itu dari lomba ladini, latihan bersama, ada sampai lomba LPI, semua ada Pak Bayu. Ada semua lengkap. Jenjangnya ya, ada jenjangnya. Kejuaraannya ya. Kejuaraannya lengkap Pak Bayu. Ya. Dan itu nasional. Dari tingkat Ladini kecamatan. Terus Lakbar, terus kejuaraan provinsi juga ada. Pak. Sampai nasional. Sampai nasional Pak Bayu. Nah di situ loh kita sebagai peternak itu tertantang di situ. Jangan sampai burung-burung kita cuma hanya konsumsi untuk rumahan saja. Usahakan kita harus bisa berprestasi sesuai dengan kemampuan kita. Pasti kita diberikan kok. Tempatnya di lomba tadi. Di lomba tadi ajang kita untuk punya membuktikan prestasi kita. Burung kita ya. Nah itu Pak Bayu. Siap. Oke, jadi makanya perkutut dari dulu sampai sekarang awet karena lengkap ya. Karena lengkap. Ada lombanya ada. Lengkap. Maksudnya berbagai macam etnis. Semuanya lengkap. Terus organisasinya juga ada. Organisasi sangat solid Pak Bayu. Apa namanya Pak organisasinya? P3SI. Kepanjangannya apa Pak? Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia Pak Bayu. Jadi semua seluruh Indonesia ada ya. Ada wadahnya. Yaitu P3SI itu. Oke, Pak Dolan sebagai closing statement nih. Kira-kira ada ide saran buat para
pemula, silakan Pak. Untuk saran para pemula, untuk teman-teman dimanapun kalian berada, jangan takut untuk mencoba beternak perkutut. Ya. Karena menurut saya perkutut itu sangat mudah, sangat mudah dijangkau oleh golongan manapun, ya kan? Yang penting kita harus pandai-pandai memahami, meneliti burung-burung yang akan kita ternakkan itu. Bibitnya ya. Bibitnya. Oke, terus. Kita jangan takut untuk mendatangi peternak-peternak yang besar. Walaupun modal kita kecil. Kita bicara saja apa adanya kepada beliau-beliau. Karena beliau tidak mungkin kasih bahan-bahan yang asal-asalan. Karena beliau juga ingin burung-burungnya itu diternak di tempat lain dan mengeluarkan juara. Bukan cuma di tempat dia saja dia bisa juara. Ya. Saling membutuhkan. Kita perlu pembuktian. Ternak itu yang penting kita harus paham 3D, Pak. Nah, apa itu 3D? 3D itu kalau menurut saya itu dasar suara. Dasar suara itu apa yang akan kita ternak. Dasar suara itu dasar yang seperti apa yang akan kita ternak. Apakah hanya sekedar ternak? Atau kita ternak yang berprestasi? Ketika kita akan ternak berprestasi, 3D-nya harus benar-benar kita pakai. Darah harus jelas. Daya turun harus jelas. Jadi darah maksudnya apa tuh? Darah itu dari silsilah darah itu harus benar-benar jelas. Atau silsilahnya ya. Harus jelas ya. Harus jelas. Karena itu akan menentukan. Yang kedua, daya turun. Yang ketiga daya turun. Daya turun apa itu? Daya turun itu kita mempelajari dari karakter betina jantan yang sedang kita ternak. Oh, betina ini menurunkan spesial tengah bagus, selalu rapi. Oh, jantan ini selalu ngeluarin ujung bagus. Sebetulnya ternak perkutut itu kan merangkai dari burung-burung perkutut yang terbaik untuk menjadi satu burung. Yaitulah burung berprestasi. Dengan membaca masing-masing karakter. Masing-masing karakter. Kemudian disatukan. Disatukan dengan tekad, dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan, dengan kejelian. Tanpa itu saya rasa kecil kemungkinan, Pak Bayu. Jadi banyak kita beternak mengandalkan volume bagus, suara bagus, hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Karena burung perkutut ini ajaib. Burung perkutut ini, kalau saya bilang mustikanya barang hidup. Kalau kita kenal orang Jawa mengenal mustikanya adalah keris. Keris. Ya kan? Itu kan barang wujud. Tapi kalau perkutut adalah mustika hidup kalau menurut saya. Karena setiap burung perkutut itu memiliki irama dan bunyi yang berbeda-beda. Gitu. Jadi saran saya bagi para peternak harus betul-betul kita jaga 3D-nya itu. Darah, daya turun, dasar suara. Itu sangat-sangat penting. Kalau kita mau berternak secara jangka panjang. Kita harus pengamatan, penelitian, dan jangan takut mencoba. Insya Allah kita punya niat, punya tekad, pasti Tuhan akan berikan sesuatu keajaiban yang lain dari lain. Itu keyakinan saya, Pak Bayu. Terus terakhir nih, kalau ada pemula yang pengen nyobain produk MLD, gimana caranya? Oh, silakan Pak Bayu, kami welcome, monggo saja. Alamat saya di Jalan Alamandama 1, Bambu Apus, Pamulang, Tangerang. Bagi yang ingin berminat mencoba untuk belajar beternak, silahkan. Bagi yang mau nanya-nanya masalah ternak, silahkan. Masalah penyakitnya, masalah teknik-teknik yang lain, misalnya burung sakit dan lain sebagainya, silahkan kita saling sharing untuk bisa ngobrol. Baru kita lanjutkan kepada ternak selanjutnya. Cukup segitu, Pak? Cukup, Pak Bayu. Terima kasih, Pak Dolan. Terima kasih, Pak Bayu. Sehat selalu, sukses. Alhamdulillah. Demikian kemana materi kita kali ini, bisa gila, bincang santai, berbagi pengalaman dengan narasumber Bapak Dolan, pemilik Miliarder Beton. Apabila Anda mendapatkan manfaat, jangan lupa
untuk di like, subscribe, comment, and share ke seluruh Nusantara. Dan jangan lupa tonton terus UPI Channel, kampusnya Kung Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.